Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi di konten Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk, kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Oke teman-teman semua, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, Juan sudah mendatangkan salah satu narasumber nih ya dari salah satu universitas terbaik juga di Indonesia. Waduh, kalau misalkan dilihat dari judul, deskripsi, dan juga virtual background, teman-teman semua pasti udah tahu nih dari universitas mana. Betul banget. Ini maksudnya universitas bukan ya? Ya pokoknya gitulah ya teman-teman. Oke, ini jadi termasuk perguruan tinggi negeri gitu ya, peralat teman-teman. Jadi ini salah satu narasumber berasal dari salah satu institut terbaik di Indonesia. Dari mana lagi kalau bukan dari Institut Teknologi Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakalan bahas soal jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Ya, FYI gitu ya. Bahwasanya di tengah pandemi seperti ini apalagi, pokoknya pasti itu bakalan relate banget dan juga sepertinya bakal banyak diminati dan juga dicari oleh para calon-calon mahasiswa yang sekarang lagi duduk nih di SMA dan juga teman-teman semua. Oke deh, Juan kelamaan katanya pentingnya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja panggil untuk narasumber kita hari ini. Ada Kang Faris. Halo Kang Faris, selamat sore, siang, pagi, malam. Halo semuanya. Diku-dikunya, Assalamualaikum semuanya. Waduh, harus dibahas pantun gak ya ini? Oke, waalaikumsalam. Oke, Kang Faris gimana nih kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Kalau Juan sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan juga semoga nih ya, apa sih semangat kita bisa nular nih ke adik-adik calon-calon mahasiswa baru gitu ya. Apalagi nanti calon-calon anak IPB Amin. nih. Nonton, amin. Amin. Oke, tadi aku baru perkenalan dasar doang ya sama Kang Faris. Boleh deh Kang Faris perkenalan lebih dalam lagi dari jurusan mana, kenalan lagi boleh, dari angkatan berapa juga boleh. Dan silakan Kang Faris. Oke, halo semuanya. Salam kenal. Perkenalkan nama aku Muhammad Faris Ramadan. Dipanggilnya Faris. Terus aku dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Ini just alma maternya. Aduh. Terus aku juga dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Mungkin emang agak baru mungkinnya jurusannya buat teman-teman maba, SMA, tapi ini jurusan the best lah. Ya, harus tahu ya apa sih itu sistem dan teknologi informasi gitu kan. Tadi aku sempat baca-baca dulu ya, takutnya nanti kaget gitu. Oke, nih tadi Kang Faris dari angkatan berapa sih Kang tadi? Oh iya, aku dari angkatan 2020. Oh, masih fresh gitu ya Kang. Fresh. Ya. Bahkan katanya tadi dapat info belum nginjak ITB ya. Betul. Jadi meskipun karena angkatan 2020 ya, jadi angkatan online. Jadi udah 1 tahun nih kuliah tapi belum pernah masuk tuh ke ITB, belum pernah ngerasain kelas di ITB. Cuma kelas di rumah aja sambil nge-zoom gitu. Oke, semoga tapi segera ya nanti segera baik dan juga nantinya segera bisa ngerasain ITB. Berarti Bandung ya, di Tamsar ya, ITB Bandung. Betul, di Taman Sari. Oke. Kang Faris dari angkatan 2020. Aku panggilnya Kang aja kali ya, karena kan tetanggaan juga ya kan. Betul, dan ITB kan friend ya, Juan. Friend banget, apalagi setelah ada program ya kan antara Unpad dan ITB. Ya nih Kang Faris, boleh ceritain nggak sih dulunya kenapa akhirnya Kang Faris pilih jurusan ini dan juga di ITB, dan masuk lewat jalur apa tuh dulu kalau mau tahu? Oke, pertama-tama aku jelasin dari masuknya lewat apa dulu ya. Jadi aku tuh masuknya lewat jalur SNMPTN, jalur undangan. Nah, alasan aku masuk tuh karena pertama, jadi kan sebetulnya kalau ITB tuh nggak langsung milih jurusan ya, milihnya tuh fakultas dulu. Nah,
STI itu ada di Fakultas TEI. Alasan aku milih Fakultas TEI itu karena jadi pas SMA tuh emang aku lagi suka coding gitu, anaknya lagi suka coding, terus sempat ikut Olimpiade informatika juga OSN. Nah dari situ emang tertarik sama dunia teknologi dan informasi, jadi aku pilihlah ke Fakultas TEI dulu. Nah pas sudah di Fakultas TEI, 1 tahun kan kita TPB dulu. Nah pas TPB di akhir perkuliahan TPB itu mulai disuruh milih jurusan, aku milih STI. Alasannya tuh karena pertama aku merasa STI itu lebih passion aku gitu loh. Jadi kan di Fakultas TI itu ada 6 jurusan ya. Aku sekalian sebutin aja ya, nggak apa-apa. Jadi ada teknik informatika, itu yang paling diketahuinya lah, teknik informatika. Terus ada STI, Sistem Teknologi Informasi, teknik biomedis, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, dan yang terakhir itu ada teknik elektro. Nah, ada 6. Nah, aku alasan milih STI itu pertama, kan itu tuh ada dibagi 3 rumpun gitu sebetulnya. Jadi teknik informatika sama STI itu masuknya rumpun informatika. Sedangkan teknik elektro, biomedis, dan teknik tenaga listrik itu masuknya rumpun elektro. Sedangkan yang satunya lagi, teknik telekomunikasi, cuma teknik telekomunikasi aja rumpunnya. Nah, itu tuh orang-orang udah punya pandangan sendiri gitu. Mereka mau masuk ke rumpun informatika kah, atau rumpun elektro, atau rumpun teknik telekomunikasi. Nah, aku punya pandangan ke teknik informatika karena di situ lebih banyak codingnya dan aku suka coding. Nah, alasan kenapa aku milih STI-nya karena STI itu percampuran antara informatika sama manajemen. Nah, aku termasuk suka manajemen, suka informatika juga suka, tapi gak mau yang benar-benar informatika gitu. Nah, jadi aku lebih milih STI, Sistem dan Teknologi Informasi. Gitu. Agak panjang ya. Oke, nggak apa-apa, tadi udah cukup sangat-sangat gampang. Tapi ada yang pengen aku tanyakan, dan juga mungkin mahasiswa baru bingung gitu ya, ketika kan pertama tuh pilih dulu fakultas, terus setelah itu baru pilih jurusan. Nah itu tuh kita milih ada beberapa opsi jurusan atau gimana? Terus kalau misalkan tahunya kita nggak kepilih jurusan pertama, apakah nanti bakal dilempar atau gimana? Oke. Jadi betul, kalau misalnya kita dari TPB itu kita dikasih bebas memilih jurusan apa aja, tapi disesuaikan juga sama nilai yang kita peroleh sama TPB gitu. Misalnya biasanya kalau misalnya teknik informatika itu kan yang milih lebih banyak. Nah, kalau misalnya kamu mau masuk informatika nih, kamu tuh harus tahu dulu teman-teman kamu yang milih informatika berapa orang. Soalnya bisa jadi kasusnya ditendang juga gitu loh. Jadi misalnya teknik informatika kepilih nih, tapi pilihan 2, kita bisa, oh ya pilihannya tuh ada banyak sampai 6. Mungkin semuanya tuh dimasukin ke pilihan gitu. Pilihan 1, pilihan 2, sampai pilihan 6. Kalau misalnya pilihan 1 gak masuk, berarti dilempar ke pilihan 2. Gak masuk pilihan 2, dilempar lagi ke pilihan 3 gitu. Iya. Untungnya tuh dilemparnya masih di ITB ya, sama juga di fakultas itu ya. Gak tiba-tiba di Unpad enggak. Iya, agak kaget ya kalau tiba-tiba masuk ke teknik elektro Unpad ya kan. Ya, betul. Tapi tadi ngomong-ngomong soal STEI nih ya, kan orang-orang taunya STEI itu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam nih. Nih STEI versi ITB itu apa tuh? STEI. Oke. Iya, betul. Tadi lupa nyebutin. Jadi STEI itu bukan ekonomi Islam ya, bukan ekonomi Islam, tapi Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Oh, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Dan emang by the way kalau misalkan di ITB sebutannya sekolah ya, maksudnya bukan fakultas, pembagian fakultas, tapi SITH gitu kan, terus juga SPM gitu ya. Betul. Nah, jadi di ITB itu dibagi 2. Jadi ada fakultas, ada sekolah juga. Ada fakultas juga. Okay. Itu apa bedanya tuh? Nah, sebetulnya dari bedanya sendiri yang aku baca tuh, kalau sekolah itu di dalam jurusannya, misalnya sekolah nih, sekolah STEI. Iya. Nah,
di stay-nya tuh ada salah satu jurusan yang bukan teknik gitu. Oh, iya iya Nah, iya. makanya Iya. itu dikategorikannya ke sekolah. Sekolah. Sedangkan kalau Oke. misalnya fakultas itu semua jurusannya teknik gitu. Oh iya iya paham paham paham, Pak. Kalau misalnya di stay sendiri yang bukan teknik tuh cuma jurusan aku, sistem dan Oh teknologi iya. informasi. Betul betul Gitu. betul. Sisanya teknik semua. Oke. Nah, lanjut nih tadi udah cerita juga nih Kak Fahri soal bagaimana akhirnya masuk ITB. Tapi emang kalau ITB itu emang udah jadi idaman dari ketika SMA kan? Atau gara-gara melihat jejak digital Bapak? Ada cerita lucu juga nih. Tiba-tiba tahu bapak saya lulusan. Aduh ya kan. Enggak kok. Alasan aku pengen masuk ITB pure pingin ke ITB emang, bukan karena bapak, bukan karena dipaksa oleh siapapun. Karena pingin masuk ke ITB fakultas stay. Nah, akhirnya apa sih yang dipelajari di sistem dan teknologi informasi yang sekarang yang udah Kak Fahri lalui gitu? Selain TPB mungkin, karena kalau TPB itu ya, mungkin semua orang juga tahu kan tahapan persiapan pertama ya, kayak Indonesia, bahasa Inggris, warga negaraan yang itu. Nah, selain itu yang lebih spesifik ke jurusannya nih, Kak Fahri sudah belajar jadi sistem dan teknologi informasi. Oke, karena aku juga kebetulan baru nginjak jurusan juga ya, ST itu, karena baru 3 minggu nih. Sekarang tuh baru 3 minggu dari awal masuk. Pokoknya STI itu secara general aku nyebutnya ada matkul informatikanya, ada matkul manajemennya juga. Jadi emang benar-benar percampuran antara informatika dan juga manajemen. Nah, di sini tuh untuk yang dipelajari mungkin ada tentang apa ya? Mungkin pertama manajemennya tuh lebih ke manajemen perusahaan. Jadi di sini tuh anak STI itu diharapkan untuk bisa selain bisa ngoding juga mereka bisa mempromosikan hasil codingannya, terus juga mempublikasikannya, mempresentasikannya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya teknik informatika itu tuh lebih pure khusus ngodingnya gitu. Nah, itu yang ngebedain antara informatika sama STI. Terus matkul IF-nya juga masih ada, matkul informatikanya juga masih kuat, kayak misalnya kita diajarin tentang data statistik perkodingan, terus juga ada matematika discrete-nya, coding kayak gitu sih kurang lebih. Oke, jadi bisa dikatakan mix and match gitu ya, maksudnya kayak campur gitu ya sama manajemen juga gitu kan. Sehingga tadi yang udah tadi dikatakan, aku juga emang baca-baca sedikit soal jurusan STI ini, informasi ini, itu tuh emang lebih ke nanti akhirnya kita bagaimana bisa memanage di bidang pendidikan, di bidang bisnis juga ya kan saya tadi, karena emang ada belajar manajemen juga. Oke, nah sekarang mau nanya soal pengalaman ospek online ya, berarti ya bisa dikatakan ospek online. Nih gimana nih Kak Faris, kayak ngerasa sedih atau bangga banget, gak terlalu gimana ospeknya karena cuma cukup di rumah aja gitu, gimana nih? Aduh, kok ditanya soal ospek agak sedih sih bawaannya. Oh, iya. Soalnya jadi benar-benar. Jadi sebetulnya di ITB itu karena masuk jurusannya tuh di tingkat 2-nya, di tahun 2-nya. Betul. Nah, jadi kita tuh ada dua kali ospek ya. Okay. Nah, pas masih TPB itu pas tahun pertama itu ospek umum, ospek seangkatan baru itu mahasiswa baru. Nah, itu tuh disebutnya OSKM. Okay. Orientasi studi kemahasiswaan apa? Aku juga takut lupa nih, pokoknya OSKM. Nah, itu tuh kalau online sebetulnya termasuk ospek yang terkenal juga sih, setahu aku di Indonesia kan, karena untuk online sendiri aku ngerasanya benar-benar bermanfaat, soalnya kayak banyak apa ya yang ngebedainnya tuh mungkin mentoringnya, pokoknya full 1 minggu kan acaranya tuh, kalau full 1 minggu. Nah, di 1 minggu itu kita tuh ada acara mentoring tentang jelasin ITB lah, di dalamnya ada
struktur organisasinya seperti apa. Terus kita juga diajarin karakter pendidikan gitu kan. Terus yang bikin wow-nya juga kayak selain fokus ke mentoring itu ada diundang juga gestar-gestar bagus gitu loh. Kayak kemarin yang aku tahu ada Andovi Jovial sebagai pembicaranya. Andovi Jovial, terus pas tahun aku itu dapat Najwa Shihab kalau nggak salah. Nah itu kayak keren banget bisa ngundang pembicara sebesar itu. Nah sedangkan pas tahun kedua nih, sekarang pas masuk jurusannya itu masuknya ospek jurusan kan berarti. Nah pas ospek jurusan, kenapa? Ya enggak ospek jurusan. Ya osjur nih acara osjur. Ya lanjut. Ya bukan pengenalan jurusan, tapi ini osjur, ospek jurusan. Nah di sini tuh disesuaikan sama masing-masing fakultas, masing-masing jurusan. Nah kalau yang pribadi yang STI itu aku merasa fun sih karena masuk jurusan, jadi selain ya materinya juga beda sama pas OSKM, lebih ke materi-materi pas mau masuk jurusan gitu, diajarin coding juga, terus dikenalin juga HMIF tuh kayak gimana, himpunannya kayak gimana, gitu sih kurang lebih. Tapi kalau dibandingkan offline itu jelas lebih ramai offline, soalnya offline katanya iya luar biasa katanya offline sampai ada. Ya, tapi pasti sih. Asik katanya. Tapi iya sih kalau aku pribadi yang merasakan offline, iya lebih suruh offline. Tapi meskipun online tidak mengurangi sedikit pun rasa kita untuk berpartisipasi, untuk mengetahui lebih jauh terhadap kampus yang sedang kita jalani gitu ya. Apalagi kan betul. Dikemas sedemikian rupa meskipun berbentuk dalam daring gitu kan. Meskipun online juga tapi tetap terasa euforia masuk ITB-nya, masuk jurusannya tetap terasa gitu, tetap wah semangat, wah aku masuk jurusan nih, wah aku masuk ITB nih, itu masih kerasa kok, tenang aja. Sip, mantap. Oke, nah terus selanjutnya udah dibahas tadi sebenarnya sedikit soal kenapa akhirnya pilih ITB, karena emang udah ada niatan gitu ya dari SMA gitu ya. Tapi kalau Kak Faris sendiri tahu gak sih maksudnya kayak sistem dan teknologi informasi ini selain ITB, Kak Faris tahu lagi gak sih kampus mana aja yang ada, terus kenapa akhirnya tetap jatuh cinta ITB, atau emang udah gak mau tahu ada di kampus mana aja, yang penting ITB aja? Gimana nih waktu dulu sebenarnya? Oke. Aku pernah baca juga sih ada di adalah di beberapa kampus. Iya, ada di beberapa kampus. Ada di beberapa kampus gitu kan. Iya. Nah, tapi itu tuh nggak pure sama gitu loh, namanya ada sistem yang ada yang sistem informasi aja, sistem informasi, ada yang teknologi informasi. Sedangkan yang sistem dan teknologi informasi itu kayaknya cuma di ITB doang. Nah, mungkin yang ngebedainnya tuh lebih ke tekniknya mungkin ya. STI itu ada unsur tekniknya gitu dibandingkan universitas lain seperti ini. Oke. Sip. Tadi udah juga bahas, tapi tadi aku penasaran, tapi aku tadi lupa apa ya yang tadi aku penasaran kelewat. Oh ya, untuk sistem pembelajaran ya, maksudnya nggak tahu ya, aku pribadi tuh ini yang ada di rumpun sosmed juga tuh agaknya tuh kalau misalkan kuliah online tuh kurang kondusif gitu, maksudnya kayak maksudnya nggak ada, susah gitu untuk dapat feedback dan juga frame of reference sama pengajarnya nih. Nah tapi kalau misalkan di ITB khususnya di jurusan kakak nih, apalagi kan tadi banyak soal bahas coding gitu kan, yang aku nggak tahu sih maksudnya itu sistem belajarnya apakah kayak dosen menerangkan aja terus ada PPT terus, atau misalkan kayak sambil praktek atau gimana, karena yang aku bayangkan kan kayak coding itu kita juga harus kayak gimana sih, belum kebayang gitu. Paham nggak sih maksudnya? Semoga kebayang pertanyaannya. Betul. Jadi emang online itu ya belum kebayang gitu kan cara pembelajarannya kayak gimana. Sedangkan kalau di ITB yang aku rasain itu belajar coding sama sih, kurang lebih kayak si dosennya ada PPT-nya, terus kayak ada materinya juga. Tapi di sini tuh kita ada praktikumnya juga. Nah praktikumnya karena nggak tahu juga, aku ngerasa karena online gini kan, dan coding itu sepertinya online juga nggak terlalu masalah gitu loh dibandingkan praktikum fakultas lain. Fakultas mesin kan kayak harus ada praktikum mesin gitunya kan yang harus dilakuin benar-benar di offline. Sedangkan kalau coding itu online juga nggak masalah sih menurut aku. Jadi so far selama pembelajaran online ini
tetap masuk yang aku dapat dari dosen itu. Karena coding ya udah infrastrukturnya laptop aja atau komputer kali ya, atau ada tambahan? Ya, coding itu tetap ke laptop gitu juga kan, jadi masih masuk. Nah terus selanjutnya nih, kalau misalkan dilihat dari profil lulusan, mungkin dari sejak sebelum maba juga kayaknya Kang Faris tuh udah coba baca-baca dan juga lihat-lihat nih prospek kerja lulusan dari STI itu ada apa aja. Kalau misalkan dilihat dari jejak alumninya nih Kak, boleh tau nggak sih STI akhirnya tuh pada lari kemana gitu lulusan STI? Meskipun emang Kang Faris sendiri masih jauh ya untuk ke arah sana, tapi kan setidaknya tahu dulu kan. Tentu. Jadi sebelum masuk jurusan aku juga sempat baca-baca juga kan. Ada jejak alumni yang emang udah disediain sama ITB-nya. Dari yang aku baca, banyaknya tuh lulusan STI itu masuknya ke dunia manajemen, dan juga sebagian ada yang pure ternyata bisa kerja juga di dunia informatikanya. Jadi yang aku baca ada yang kerja di Google, ada juga Google-nya itu sebagai product manager, atau enggak sebagai full codernya juga ada di codernya. Terus di mana lagi ya yang aku baca? Di berbagai perusahaan mungkin ya bisa ya, tapi di bagian betul. Di promen ya, kalau biar atau di dalam negeri juga ada kayak di Telkom, terus di Telkom ada, di itu ada penyebabnya. jadi lebih melihatnya banyak yang akhirnya lari ke institut, lari ke ini ya, corporate ya, jadi betul perusahaan yang berbau teknologi pasti terbuka untuk STI. Kang Faris mungkin yang selanjutnya nih Kak, boleh gak sih Kakak ngasih motivasi buat mahasiswa baru biar ada semangat atau motivasi untuk lanjut ke jenjang perkuliahan, dan juga ajakan nih buat para camaba biar gak usah ragu lagi gitu ya buat pilih STI ITB. Boleh. Oke, mungkin kata-kata motivasi dari aku gini ya, habis SMA itu kita emang sudah lepas dari tanggung jawab pendidikan sekolah, tapi di kuliah itu kita selain belajar akademik lanjutan juga, di kuliah itu kita benar-benar tahu kondisi kerja nanti itu bakal kayak gimana. Kita disiapin mental, disiapin pengetahuan juga, dan disiapin segala macam lah untuk kita siap sebagai tenaga kerja suatu saat nanti. Nah, dan pilih STI di ITB karena di sini tempatnya kamu buat yang suka teknologi ini benar-benar cocok banget, karena kita belajar coding, dan seperti yang kita tahu juga kalau misalnya makin sini makin modern kan dunia itu. Nah, pasti banyak banget dibutuhin sarjana-sarjana teknologi, dan STI itu salah satu yang bisa siap mencetak pemuda-pemuda teknologi seperti itu. Itu sih mungkin daripada panjang lebar ya. Oke, pemuda-pemuda teknologi ya. Pemuda-pemuda. Ya, tidak terbayang. Adalah pokoknya pilih STI gitu ya kan. STI ITB. Betul. Oke. Mungkin sepertinya itu aja ya Kang Faris. Terima kasih nih atas waktunya, karena juga terbatasan waktu. Tapi buat teman-teman semua nggak usah khawatir dan akan teman-teman merasa kurang informasi nih, tujuan kurang nanyain misalkan perihal apa gitu terkait STI, nggak usah khawatir. Nanti aku bakalan tulis Instagramnya Kang Faris di bawah layarnya Kang Faris. Boleh ya Kang Faris ya? Boleh sekalian TikToknya juga kali ya. Oh iya, boleh. Saya TikTok juga, dan juga tadi katanya kita udah masuk, boleh. Ya, sehat terus ya Kang Faris ya. Oke, dari aku juga terima kasih Juan atas kesempatan yang diberikan, dan juga buat teman-teman semuanya yang nonton video YouTube ini, semangat terus buat sekolahnya dan juga buat ngejar kuliahnya. Oke, kalau dari aku sih closing statement seperti biasa, semua jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk share teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat kepada yang lain. Oke, Kang Faris,
Sampai berjumpa lagi di video berikutnya teman-teman semua, dan see you. Semuanya juga, dadah, see you. Dadah semuanya.